Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Alfi Putra, BM PM 2315061075. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari praktikum jaringan komputer, yaitu tentang build a switch and router network, di mana sini kita membangun sebuah topologi. Nah, jadi objektif yang kita lakukan untuk tugas akhir kali ini, itu yang pertama itu adalah men-setup topologi dan menginisialisasi sebuah perangkat. Kemudian kita mengkonfigurasi perangkat tersebut dan kita memverifikasi tentang hubungan dari setiap perangkat itu sendiri. Jadi untuk perangkat-perangkat yang kita gunakan itu yang pertama itu kita siapkan satu router, kemudian satu switch, kemudian dua PC, konsol kabel dan Ethernet kabel. Yang dimana untuk setiap resource tersebut atau sumber daya tersebut untuk mengkonfigurasi Cisco itu sendiri. Oke, jadi kita membuat instruksi dari part pertama itu setup topologi and initialize device. Jadi kita di sini mengkonfigurasi topologi dan menginisialisasikan perangkat-perangkat yang akan digunakan. Jadi di sini kita buat sesuai dengan yang ada pada perangkat. Jadi untuk perangkatnya ada seperti ini. Jadi pertama itu kita siapkan end device, yang mana itu adalah dua PC. Oke, kemudian kita siapkan juga satu switch 2960 di sini. Kemudian kita siapkan juga untuk router. Di sini routernya itu eh, bebas kita gunakan contohnya itu 4331. Oke, setelah kita mengkonfigurasi setiap filenya, setiap perangkat tersebut di sini kita hubungkan ke setiap perangkat tersebut menggunakan kabel. Di sini kita menggunakan kabel copper straight through di mana karena setiap perangkat yang kita hubungkan itu berbeda. Di sini kita bisa lihat untuk hubungannya untuk fast dari 0 ke 6, kemudian untuk switch 0 ke router itu menggunakan F0/5 ke G0/1. Kemudian untuk router ke PC1 yaitu Gigabit Ethernet 0 ke fast Ethernet 0. Oke, setelah itu kita kembali ke bagian konfigurasi device and verify connectivity. Nah, di sini kita konfigurasi untuk IP address setiap perangkat. Jadi kita fokus ke PC 0. Di sini kita konfigurasi untuk eh, konfigurasi dari IP address-nya. Di sini kita contohkan untuk device Ethernet-nya. Kita di sini gunakan IP address-nya 192.168.1.3. Kemudian untuk subnet mask-nya otomatis. Oke, setelah itu kita konfigurasi juga untuk default gateway-nya. Sini kan di tadi di sini yaitu 192.168.1.1. Oke, di sini kita telah menghubungkan semuanya. Jadi kita hubungkan juga untuk PCB. Mana untuk PCB itu sendiri, konfigurasinya untuk default gateway-nya kita setting yaitu 192.8.0.1. Kemudian untuk interface-nya dengan flash Ethernet-nya itu kita konfigurasi 192.168.0.3 dengan subnet mask 255. Oke, setelah itu kita coba untuk ping dari PCB, ping PCB dari command prompt yang ada pada PCR. Di sini kita bisa coba di command prompt-nya dengan command yaitu ping 92 titik ping 192.168.0.3 sesuai dengan
IP yang kita konfigurasi di PCB itu di sini. Coba ping. Oke, di sini terdapat output yaitu di sini ping statistik untuk PCB itu sendiri. Mana untuk paket yang terkirim itu ada 4 dengan yang diterima itu sebanyak 0 dan gagal itu sebanyak 4. Nah, di sini kita memiliki alasan kenapa ketika kita ping ke dari PC A ke PC B itu memiliki output RTO atau request timeout. Di sini dijelaskan bahwa setiap router interface yang kita konfigurasi router face yang kita buat sebelumnya itu belum dikonfigurasi sepenuhnya. Jadi the layer 3 dari traffic itu sendiri belum memiliki tujuan dari setiap subnet yang kita buat. Jadi di sini kita konfigurasi router, di mana sini kita masuk ke bagian router, kemudian kita masuk ke command line interface, terus kita no, sini kita masuk ke mode privilege untuk konfigurasi lebih lanjut, dan juga kita masuk ke config terminal. Nah, yang mana sini kita masuk ke mode global configure terminal untuk mode akses penuh terhadap konfigurasi dari perangkat tersebut. Di sini kita buat hostname atau nama dari router tersebut kita host menjadi R1. Kemudian kita masukkan perintah no IP domain lookup. Jadi perintah domain lookup ini fungsinya untuk mencegah DNS lookup itu untuk mencari atau mentranslating dari pencarian ketika kita salah menginputkan perintah. Sehingga untuk mencegah hal tersebut agar proses pencarian menjadi cepat dan tanpa adanya delay, jadi kita matikan untuk DNS lookup itu sendiri. Setelah itu kita enable secret class, yang dimana untuk enable secret class itu sendiri kita membuat sebuah encrypted password dengan untuk mode privilege edge dengan secret itu sendiri adalah class. Kemudian kita masuk ke line console 0, nah itu interface-nya, dari interface-nya. Kemudian kita masukin password Cisco dan login. Nah, jadi ketika kita masuk ke konfigurasi dari router tersebut, maka dia akan menginisiasikan password Cisco. Kemudian kenapa kita masukkan perintah login? Agar password yang kita konfigurasikan itu agar dapat berjalan di router itu sendiri. Setelah itu kita masuk ke line VTY04. Di mana di sini kita konfigurasikan juga untuk line tersebut, di mana itu passwordnya sama, dan kita enable login agar Cisco bisa dikonfigurasi untuk passwordnya. Kemudian kita enkripsi dari password tersebut dengan perintah service password encryption, yang dimana di sini perintahnya itu untuk proses keamanan data yang lebih lanjut, agar password yang kita buat sebelumnya itu terenkripsi atau teracak gitu untuk tampilannya. Kemudian kita buat sebuah banner yang untuk memperingati setiap orang yang mengakses perangkat tersebut dari yang menandakan bahwa akses yang tak dikenal itu adalah dilarang. Jadi ini kita masuk dengan perintah banner MOTD atau banner message of the day. Kan kita buat sebuah tanda untuk sebagai inisiasi awal perintah, perintah tersebut dengan tulisan pesan itu authorize users only. Oke, setelah itu kita konfigurasi dan mengaktifkan setiap interface tersebut pada router. Di sini kita masuk ke interface untuk G0.0.0. Kemudian kita konfigurasi untuk IP address-nya yaitu 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk IPv6-nya.
dengan IP itu 2001, DB8, SCIG, dan 1/64. Kemudian kita setting juga IP filenya, address FE80, satu link muka. Oke, setelah kita konfigurasi dari setiap IP tersebut, kita masukkan perintah no shutdown agar interface yang kita konfigurasi itu akan terus menyala dan bisa digunakan. Setelah itu kita exit. Jadi kita masuk ke interface selanjutnya itu untuk gigabit 0/0/1. Sini kita konfigurasi IP seperti yang tadi. 92.168.1.1 0. Jadi kita gunakan konfigurasi untuk IP namanya. Kita sini kenapa? Setelah itu kita konfigurasi lagi E8 80 satu link pakai. Kemudian kita shutdown juga agar interface tersebut terus menyala. Kita exit. Oke, setelah itu kita konfigurasi dari interface tersebut dengan mengindikasikan bahwa device itu telah koneksi. Di sini kita untuk deskripsikannya kita masuk lagi interface G001. Kan di sini kita buat itu description connected to F05 on S1. Kan kita exit, berarti kita masuk ke interface yang kedua, yang 0.0. Kan kita buat juga description-nya, connected to host PC. Kemudian kita exit. Nah, jadi untuk description ini dia itu berguna agar untuk sebagai indikator bahwa setiap interface yang kita konfigurasi tersebut telah terkoneksi ke masing-masing perangkat yang dihubungkan pada router. Di mana untuk interface G00/1 itu, dia itu terkoneksi eh, pada switch 1, kemudian untuk yang G0/0 itu koneksi kepada host dari PCB. Nah, setelah itu kita enable IPv6 routing-nya dengan perintah unicast routing. Setelah itu kita exit dan kita copy running config ke startup config. Jadi dari setiap config yang telah kita konfigurasi dari yang ketika berjalan tersebut akan di-copy ke startup config sehingga ketika kita menyalakan ulang dari perangkat tersebut maka dia akan menggunakan konfigurasi yang ada pada kita buat sebelumnya. Kemudian kita enter. Kemudian juga kita di sini meng-set sebuah jam. Dan perintah itu adalah clock set. Contohkan di sini 15.30 00 7 August 2019. Oke, kemudian kita coba ping dari PCB ke PCA. Yang di sini kita masuk ke command prompt. Kita ping PCI itu dengan IP address 192.168.1.3. Oke, di sini kita telah mendapatkan output. Jadi paket yang terkirim itu ada 4, dengan yang diterima itu adalah 3, dengan gagal adalah 1. Oke, jadi di sini terdapat soal. Jadi untuk di settingan
Di sini terdapat jawaban, terdapat soal kenapa apakah ping tersebut berhasil. Jadi di sini telah kita dapat dari output tersebut bahwa router tersebut telah berhasil menghubungkan di antara dua perangkat tersebut yang di mana router itu sebagai akan menunjukkan dari ping PCB ke PCA. Jadi eh, setting awal dari switch S2960 tersebut akan otomatis menghimbau dari interface tersebut bahwa device tersebut telah terhubung. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke step ketiga yaitu configure the switch. Di sini kita masuk ke command line interface. Yang pertama itu kita enable yaitu untuk masuk ke privilege mode. Kemudian kita config terminal untuk masuk ke proses penuh dari konfigurasi pada perangkat switch. Kemudian kita beri hostname S1 yang menandakan bahwa S1 itu adalah switch 1. Kemudian kita masukkan juga perintah no IP domain lookup. Dimana untuk perintah no IP domain lookup itu untuk mematikan DNS lookup untuk mencegah dari pencarian pencarian host yang dimana itu ketika kita masalah mematikan perintah maka dia akan mencegah hal tersebut. Maka kita gunakan perintah no IP domain lookup. Kemudian kita konfigurasi dan mengaktifasi VLAN interface di switch S1. Ini kita interface VLAN 1, yang mana VLAN 1 adalah VLAN default dari switch. Kemudian kita konfigurasi untuk IP address-nya 92.168.1.2 dengan subjek mask 25.25.25.0. Setelah itu kita nge-shutdown agar eh, konfigurasi tersebut akan terus menyala ketika kita mematikan perangkat tersebut. Ini kita enter, kita exit untuk keluar dari interface. Kemudian kita mengkonfigurasi default gateway pada switch S1. Sini kita masukkan perintah IP default gateway 192.168.1.1. Kemudian kita exit. Kemudian kita save the running configuration to the startup configuration file. Di sini kita bisa masukkan perintah yang pada kita buat di router sebelumnya itu adalah copy running config ke startup config. Kita yes. Oke, di sini kita verify connectivity end-to-end connectivity. Di sini kita coba untuk from PCA kita ping ke PCB. Di sini kita coba menggunakan command prompt. Di sini kita coba ping 192.168.0.3. Oke, di sini terlihat bahwa proses tersebut telah berjalan dengan ping statistiknya itu paket telah mendapatkan paket telah diterima dengan sempurna dengan receive 4 dan loss sebesar 0. Kemudian kita ping juga dari PCB ke PCA menggunakan command prompt yaitu ping 192.168.1.3. Nah, itu adalah ping dari IP dari PCA. Kemudian mendapatkan output yang sama dari sebelumnya yaitu package send adalah 4 dengan yang diterima sebanyak 4 dan gagal sebanyak 0. Yang menandakan bahwa all the ping should be successful atau ping dari setiap PC tersebut telah berhasil. Kemudian untuk ke B itu sendiri adalah switch 1 ke PCB. Sini kita coba pin 192.168.0.3. Oke, di sini mendapatkan output itu success rate is 80%, itu 4 per 5 yang menandakan bahwa ping tersebut telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke part 3 yaitu display device information atau menampilkan informasi dari perangkat. Jadi step pertama itu kita menampilkan routing table dari router. Jadi kita masuk ke CLI router.
Kemudian kita masuk ke perintah show IP route. Oke, di sini kita menampilkan rute-rute dari IP yang ada pada router tersebut. Di sini kita terdapat kode. Nah, di sini kita bisa langsung lihat. Di sini untuk rute itu sendiri, untuk setiap rute itu terdapat pada di sini. Yang mana itu untuk default gateway dari setiap perangkat tersebut telah directly connected pada gigabit Ethernet Ethernet 0 per 0 per 0. Yang mana di sini terdapat kode yang kita bisa lihat. Yang mana C itu adalah connected dan L itu adalah lokal. Oke, setelah itu kita masuk ke perintah kedua yaitu show IPv6 route. Yang dimana di sini kita masuk ke routing table untuk IPv6. Di sini kita bisa lihat juga dengan output yang sama, itu C connected dan L itu adalah lokal. Di sini kita bisa lihat untuk konfigurasi dari IP yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk step kedua itu display interface information on the router R1. Di sini kita menampilkan interface dari information dari interface atau antarmuka pada router. Di sini kita bisa buat show IP interface G0 per 0 per 1. Di sini kita bisa lihat gigabit Ethernet 0 per 0 per 1 is up atau yang menandakan bahwa interface tersebut telah tersambung. Kita bisa lihat kemudian misalnya informasinya. Oke, setelah itu kita juga bisa melihat show IP V6 interface G0 per 0 per 1 untuk melihat interface pada gigabit 0 per 0 per 1 pada router. Juga di sini line protocol is up yang menandakan bahwa gigabit tersebut telah berhasil tersambung. Setelah itu kita masuk ke step 3 yaitu display a summary list of the interface on the router and switch. Di sini kita masuk ke show IP interface brief. Di sini kita menampilkan interface-interface yang ada pada router tersebut. Yang mana kan kita di sini telah mengkonfigurasi pada gigabit Ethernet 0 per 0 per 0 dan gigabit Ethernet 0 per 0 per 1 dengan IP address yang telah kita buat sebelumnya. Yang dimana di sini protokol itu is up menandakan bahwa telah tersambung. Kemudian metode itu manual karena dia telah mengkonfigurasi secara manual dari Cisco itu sendiri. Kemudian kita masuk ke show IPv6 interface brief untuk melihat eh, keterhubungan dari perangkat tersebut melalui IPv6. Kemudian di sini telah statusnya itu up atau telah tersambung. Di sini gigabit untuk Ethernet 0 per 0 per 2 itu down dan VLAN internal down karena kita tidak mengkonfigurasi dari kedua interface tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke yang ke C itu show IP interface brief pada switch. Oke, di sini kita masuk eh, pada pada interface tersebut. Di sini yang bisa kita lihat di sini karena kita sebelumnya itu mengkonfigurasi pada VLAN 1, ini mana itu adalah VLAN default dari IP, maka di sini VLAN itu statusnya itu telah dikonfigurasi untuk IP-nya dengan status itu up dan protokol up karena telah kita konfigurasi sebelumnya. Kemudian untuk menjawab reflection question, if the G001 interface showed that it was administratively down, what interface configuration command will use to turn up the interface up? Jadi ketika interface tersebut menampilkan bahwa dia itu statusnya adalah down, interface konfigurasi interface apa dari perintah apa yang digunakan untuk menghidupkan dari interface tersebut. Nah, di sini kita gunakan no shutdown, yang mana telah kita konfigurasi sebelumnya, itu membuat interface tersebut agar hidup terus atau tidak mati. Jadi, ketika kita menghidupkan perangkat tersebut, dia akan terus-menerus hidup dan interface akan tetap menyala.
Kemudian, what would happen if you had incorrectly configured the interface G001 on the router with an IP address of 192, 168, 192. Di sini apa yang akan terjadi jika konfigurasi pada interface G001 itu pada router yang ada di IP 192.168.1.2 itu konfigurasi itu salah, maka jawaban itu adalah PCI itu akan tidak bisa melakukan ping ke PCB. Karena PCB itu adalah jaringan yang berbeda pada PCA. Karena kita telah karena itu tuh karena untuk PCB itu adalah hubungan dari router. Dimana router itu eh, memiliki memiliki tujuan yang berbeda. Jadi ketika memang router itu tidak eh, dari interface tidak konfigurasi secara benar, maka PCI itu tidak dapat melakukan proses tukar data pada PCB karena untuk address tersebut itu tidak dikonfigurasi atau tidak terdaftar dari setiap perangkat yang ada pada LAN. Jadi setiap paket yang seharusnya itu dikirim ke default gateway untuk proses routing itu tidak akan pernah mencapai tujuannya karena konfigurasi yang telah kita buat itu tidak benar karena router itu tidak dapat membaca tujuan mana yang digunakan dari data yang ada pada PCA ke PCB itu sendiri. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.